Kalau usia saya ya masih sekitar 5 tahun itu sudah kenal Habib Lutfi. Oh gitu ya. Sampai hari ini tahun 74 itu sudah di Purwokerto. Pas berguru ke Mbah Malik Ke Mbah Malik itu termasuk masternya kalau Mbah Malik itu. Maksudnya master gimana? Ya termasuk guru utamanya Habib Lutfi yang kita tahu. Kembali ke bahwa kita mencintai seseorang karena hubungan yang sudah sangat lama, tapi bahwa kebenaran kan harus diungkap terkait misalkan tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman. Ya. Ini kan tidak bisa disembunyikan. Ketika kita tahu ya kita nggak boleh menyembunyikan, harus kita suarakan. Yang kedua, yang kami tahu juga tentang aurat Sadzaliyah. Saya baca sesuai yang tertulis di bukunya ya, Sadzaliyah Al-Uluwiyah. Nah ini kan yang setahu kami kan Sadzaliyah bukan Alawi, tapi Syekh Hasan As-Sadzili. Syekh Abu Hasan As-Sadzili. Ya, di halaman 5 itu ada pembelokan Trah Mataram. Karena di situ yang ilah hadratinya itu Mbah Malik Terus bin Ilyas bin Yahya. Kalau menurut konfirmasi dari keluarga dan sesuai kancingan Mataram kan itu Mbah Malik ya. bin Ilyas bin Ali Dipowongso bin Dipo Anom bin Diponegoro bin Hamengkubuwono ketiga bin Hamengkubuwono kedua bin Hamengkubuwono ke-1. Jadi bukan Mbak Alawi, bukan. Dan kalau menurut saya tawasulnya nggak nyambung nanti, karena di sini kan ada wa usulihi. Nah, usulnya kan tetap leluhur ke atas. Wa usulihi wa furuihi lah, wa furuihi ke bawah kan. Dari keluarga Mbah Ilyas sudah melakukan konfirmasi protes ya untuk dibenarkan, tapi sampai hari ini belum ada konfirmasi dari Pekalongan. Durasi protesnya Bani Ilyas itu sudah lama itu Gus? Sebelum haul yang kemarin. Berarti ya hampir 1 bulan. Ya, kurang lebih satu bulan. Nah ini loh, ini yang menjadi pemikiran buat kita-kita ya Gus. Masa ini tentang tawasul loh. Yang kita tahu yang namanya Thariqah itu kan ada disiplin tentang tawasul. Makanya ada pembeda antara Thariqah satu dengan yang lainnya. Kan masalah ini. Menurut saya masalah. Nah ini juga yang kebetulan banyak juga santri-santri yang sudah baiat ke rumah menanyakan apakah batal baiatnya atau tidak. Dan kebetulan yang banyakan para kiai, jadi kita jawabnya gampang. Kita kasih kisi-kisinya aja, mereka suruh buka tentang kitab Torekot dan buku induk tentang Torekot Sadziliyah, karena di dalam juga ada wiridan yang ilahi anta maksudi warito kamatlubi itu kan milik Qadariyah, tapi di buku itu juga ada. Berarti tidak murni Sadziliyah berarti ya? Dilihat dari secara fenomenanya seperti itu. Pertama kejanggalannya di uluwiyah itu, yang kedua sholawat tadi ada di wiridan Sadzili ya. Kita ketahui itu tidak ada. Ilahi anta maksudi ya. Itu di Qadiriyah adanya. Qadiriyah adanya. Memang kalau berbicara tentang Thariqah memang ada ilmu disiplin. Kalau menurut kami ilmu disiplin ya. Sampai di situ tawasul itu harus jelas. Enggak, ini yang menjadi masalah yang tadinya muhibin, terus sekarang masih muhibin apa agak muhibin atau gimana ini Gus? Saya menyikapi ini kan dengan basic keilmuan. Ya, pertama kita tidak pernah diajari untuk membenci siapapun. Bagus ini. Itu ya, bahwa kita punya hubungan kebetulan secara pribadi sangat dekat kan ini tidak boleh diputus. Tapi bahwa hal yang lain, bahwa ilmu itu juga harus
dipaparkan, nggak boleh disembunyikan gitu. Meskipun itu mungkin agak nggak enak juga menabrak siapa atau menyerempet siapa orang yang kita hormati, tapi itu hal yang lain gitu. Berarti ilmu itu memang harus disuarakan. Ya kan nggak boleh. Nggak boleh kitmanul ilmi. Kitmanul ilmi kan nggak boleh. Dan fakta tentang ya ada bukti otentik bahwa di buku Thoriqoh Syadaliyah, bukan Syadiliyah tapi harokatnya begitu. Harokatnya begitu. Muluviyah, Syadaliyah, Muluviyah. Dan kalau saya melihat kitabnya itu kan pentahkiknya kan beliau tuh. Iya. Habib Lutfi. Lil Habib Muhammad Lutfi. Terus dan dikeluarkan secara resmi oleh Kanzus Sholawat. Tudinga Fikasi Sholawat. Jelas. Nah, pada saat Bani Ilyas melayangkan protes atas fakta itu, durasi 1 bulan kurang lebih ya Gus. Ini kan menurut saya muskil ini. Ini muskil Gus. Ya. Ya itu urusannya Pekalongan lah. Urusannya Pekalongan, bahwa sebenarnya yang dipertanyakan itu kan dari Bani Ilyas meluruskan tentang nasab Mbah Malik. Nah, terus gini Gus, katanya saya mendengar itu kitab Aurat Syadaliyah Muluviyah itu sudah beredar lama itu Gus. Sudah beredar, yang kami punya itu yang dari tahun 2010. Itu ada salah satu murid 2010, berarti 2010. sekarang 2023, 13 tahun. 13 tahun. Mungkin ada sebelumnya juga sudah pernah dicetak, kita nggak tahu. Tapi yang kami tahu yang dari 2010. Berarti durasi 13 tahun loh, sampai sekarang kan Gus, belum ada revisi kan. Nah ini loh, ini anu menjadi pemikiran buat kami-kami. Ini menurut Gus Muson gimana ini? Kalau salah sehari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, sebulan, 2 bulan itu masih toleran lah. Mungkin perlu ada klarifikasi dari Pekalongan untuk ini apa salah cetak, apakah memang sengaja kan? Kalau salah cetak kok lama banget. Kalau sengaja kan nggak boleh merubah nasab orang lain, Apalagi gurunya gitu. Kan yo konsekuensinya itu kalau dalam kajian taklimun mutalim ngeri-ngeri sedap itu. Iya kan? Makanya banyak orang yang mempertanyakan itu, terutama murid-muridnya. Banyak juga yang ke rumah yang mempertanyakan ini. Terus lagi Gus, yang namanya buku panduan Thoriqoh itu kan dibaca tiap waktu tuh. Kalau Syadiliyah pagi dan sore. Pagi juga ya, tiap waktu ada acuan waktunya. Minimal tiap hari itu harus diamalkan gitu loh. Nah, durasi 13 tahun. Ila hadrati Sayyidil Qutbi Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. Apa Anda ada yang ngeh selama 13 tahun ini? Kan tidak semua orang mengerti tentang nasabnya Mbah Malik. Ini juga berkat YouTuber itu terus kebongkar ya. Terus kebongkar gitu. Berarti kami sebagai YouTuber tidak salah ya Gus? Ya salah satu tugas YouTuber kan juga education kepada masyarakat dengan fakta dan data yang ada. Ini kesaksian dari Gus Muson yang dulu itu muhibin, dan saya menyaksikan langsung bahwa beliau itu dulu tapi itu betul-betul muhibin, karena diperkuat di rumah beliau itu, di dalam beliau itu ada gambarnya Habib Lutfi bin Yahya. Lukisan tangan. Lukisan toh, makanya lukisan original.